yang lenggang. Apakah saudara ada di lokasi saat bentrokan terjadi? Ya, Yang Mulia. Siapa yang lebih dulu menyerang? Tidak tahu, Yang Mulia. Situasi kacau balau. Tidak jelas siapa yang lebih dulu melemparkan batu-batu, benda, saling kejar, saling pukul. Siapa yang membakar bangunan smelter? Tidak tahu, Yang Mulia. Freddy menunduk sedih. Di kepalanya terlintas ingatan saat menyaksikan teman sekamarnya tergeletak di lantai, bermandikan darah, juga karyawan lain yang luka-luka, aparat yang menghalau, suara sirine meraung. Berapa banyak pekerja lokal yang terluka? Banyak, Yang Mulia, puluhan. Pekerja Cina juga banyak, puluhan. Freddy diam sebentar. Sejujurnya, Yang Mulia, saya juga kasihan dengan pekerja Cina. Kasihan kenapa? Pimpinan sidang bertanya, ekspresi wajahnya tertarik. Saksi yang satu ini tampaknya memiliki sudut pandang lain. Mereka jauh-jauh datang dari negeri Cina, tentu berharap mendapatkan pekerjaan yang baik, sama seperti harapan pekerja lokal. Mereka juga punya keluarga, anak, istri di Cina sana. Sebenarnya mereka juga korban. Freddy diam sebentar. Meskipun mereka mendapatkan APD lebih baik, fasilitas lebih baik, kondisi tempat kerja di smelter itu tetap buruk untuk standar internasional. Keberatan, Yang Mulia, Hotma Cornelius memotong. Keberatan ditolak. Pimpinan sidang menukas cepat. Teruskan, saudara saksi. Mereka sebenarnya juga mengeluhkan kesehatan dan keselamatan kerja di sana. Karena berkali-kali terjadi kecelakaan, tungku meledak, kren dan peralatan macet, perawatan kurang. Mereka memang mendapatkan gaji lebih baik, tapi mereka dikendalikan secara ketat oleh manajemen smelter. Gaji mereka juga dipotong jika target tidak tercapai. Bahkan ada yang gajinya ditahan 1 hingga 3 bulan. Paspor milik mereka juga ditahan. Keberatan, Yang Mulia, Hotma Cornelius memotong lagi. Biarkan dulu saksi bercerita. Pimpinan sidang menatap Hotma Cornelius. Nanti saudara akan punya waktu membantahnya. Jangan sedikit-sedikit dipotong, sedikit-sedikit keberatan. Hotma Cornelius terdiam melonggarkan dasi, duduk kembali. Bagaimana saudara saksi tahu jika paspor pekerja Cina ditahan? Saya sesekali mengobrol dengan mereka, Yang Mulia. Tidak semua pekerja Cina itu eksklusif, enggan bergaul dengan pekerja lokal. Sebagian sama seperti kita. Apakah semua paspor pekerja Cina ditahan? Tidak tahu, Yang Mulia. Mungkin hanya pekerja kasar. Berapa lama saudara saksi bekerja di sana? 3 tahun, Yang Mulia. Posisi terakhir supervisor operator, Yang Mulia. Itu posisi yang cukup tinggi, bukan? Kenapa saudara saksi keluar? Freddy Tihurwa diam sejenak. Karena saya tidak tahan lagi dengan lingkungan kerjanya, Yang Mulia. Tidak tahan bagaimana? Friksi antar pekerja lokal dan pekerja Cina terus terjadi. Kondisi kesehatan dan keselamatan kerja tidak mengalami perbaikan. Diskriminasi dan ketimpangan. Manajemen tidak pernah sungguh-sungguh mendengarkan tuntutan karyawan, hanya sibuk mengurus target produksi. Dan mereka selalu menutup-nutupi juga menggunakan pendekatan intimidasi saat terjadi masalah. Ruangan 3x6 meter itu kembali lenggang, menyisakan suara pulpen saat anggota komite mencatat hal-hal penting dari kesaksian. Baik, ada hal lain yang ingin disampaikan? Pimpinan sidang bertanya. Freddy menggeleng. Dia sudah menceritakan semuanya. Pihak penggugat, ada hal lain yang juga ingin ditambahkan? 2 aktivis lingkungan menggeleng. Cukup. Baik, pengacara pihak tergugat, silahkan. Giliran Anda sekarang. Hotma Cornelius bagaikan macan bangun segera berdiri. Yang Mulia,
Ada beberapa catatanku atas kesaksian ini. Paus, gaya khasnya. Yang pertama, aku hendak menggarisbawahi bahwa ada 50.000 pekerja di kawasan smelter itu. Banyak. Itu bukan hanya 10 atau 20 orang. Itu puluhan ribu. 45.000 diantaranya adalah pekerja lokal. Berapa jumlah penduduk di kabupaten itu? Hanya ada 38.000 jiwa. Artinya apa? Lapangan pekerjaan yang tersedia atas beroperasinya smelter klienku bahkan lebih banyak dibanding jumlah penduduk di sana. Dan saat begitu banyak kepala, tidak semua akan memiliki cara berpikir sama, pandangan sama. 2 kepala saja isinya beda, apalagi 45.000 kepala. Akan selalu ada yang tetap kecewa, mengeluh atas kondisi yang sebenarnya baik-baik saja. Adalah fakta, gaji pekerja lokal di sana tinggi, termasuk untuk pekerja kasar sekalipun. Tapi namanya juga manusia, selalu merasa kurang, sibuk membandingkan dengan penghasilan orang lain. Padahal masalah ini sederhana saja. Jika mereka merasa diperlakukan tidak adil, silahkan cari pekerjaan lain. Tidak ada yang memaksa mereka bekerja di sana. Klienku telah memenuhi semua peraturan yang ada, bahkan melampaui regulasi tersebut. Klienku jelas tidak bisa memenuhi semua keinginan karyawan. Siapa yang bisa memenuhi keinginan? Tapi klienku jelas bisa memenuhi kebutuhan karyawan sesuai regulasi dan fasilitas kerja lainnya. Ini ironi yang mulia. Nyaris setiap kali PT Semesta, Minerals, dan Mining membuka tambang atau smelter, penduduk setempat demonstrasi meminta diserap sebagai pekerja. Saat itu telah dilakukan, mereka demonstrasi lagi, merasa gajinya kurang. Saat gajinya sudah tinggi, mereka demonstrasi lagi minta standar negara maju. Padahal mereka pekerja lokal. Akan berapa kali lagi mereka demonstrasi hingga menyadari jika klienku telah berbuat banyak di sana. Pause lagi, Hotma Cornelius berkaca pinggang sejenak. Catatan yang kedua tentang bentrokan antara pekerja Cina dan pekerja lokal yang diceritakan oleh saudara saksi. Menurut hasil penyidikan aparat penegak hukum yang dilampirkan di kasus ini, penyebab utama bentrokan tersebut adalah provokasi dari pihak luar. Mantan pekerja yang dipecat karena melanggar peraturan perusahaan atau karena menyebabkan operasional smelter terganggu. Mereka sakit hati memanas-manasi pekerja yang ada, mengirimkan pesan-pesan hoax, berita-berita, dan gambar-gambar yang menyesatkan. Klienku bekerja sama dengan aparat penegak hukum, berusaha memulihkan situasi dan mencegah masalah menjalar kemana-mana. 1 minggu setelah bentrokan, operasional smelter kembali berjalan normal. Para tersangka pemicu bentrokan ditangkap dan divonis bersalah. Tidak ada manajemen perusahaan yang ditangkap, melainkan provokator. Jadi jelas sekali siapa penyebabnya. Klienku berkoordinasi penuh dengan aparat, regulator, dan lembaga pemerintah. Maka, jika media atau pihak-pihak lain terus mengungkitnya, ketahuilah masalah tersebut telah lama selesai. Silakan periksa dokumen hasil evaluasi dari regulator, rekomendasi dari aparat penegak hukum. Semua telah dilaksanakan, termasuk surat pernyataan dari Serikat Pekerja yang menyatakan bahwa masalah bentrokan selesai. Keberatan yang mulia, masalah utamanya tidak pernah selesai, dan itu menjadi penyebab saksi kami akhirnya keluar dari pekerjaan. Salah satu aktivis lingkungan menanggapi, masalah mana yang tidak selesai? Hotma Cornelius memasang wajah seolah dia benar-benar tidak mengerti atas pernyataan barusan dari lawannya. Tidak ada masalah di PT Semesta Minerals dan Mining. Perbedaan gaji antara pekerja asing dan lokal itu memiliki justifikasi yang legal. Silakan cari peraturan yang dilanggar. Tidak ada. Nah, terlepas dari itu, klienku juga terus menyesuaikan gaji pekerja lokal sesuai tingkat produktivitas mereka beberapa tahun terakhir. Klienku juga terus bekerja sama dengan regulator terkait peraturan tenaga kerja.
Mereka terbuka dengan regulasi baru demi kesejahteraan pekerja lokal, tidak hanya dengan pemerintah setempat, tapi juga pemerintah Cina. Dan tentu saja, pekerja wajib menghormati regulasi yang ada. Karena jika semua menurutkan keinginan pekerja, tidak ada korporasi yang bisa melakukannya. Apalagi jika menurutkan keinginan pihak yang sangat tendensius. Usir pekerja Cina, ini tanah kami. Tidak mungkin. Pun tentang kesehatan dan keselamatan kerja yang mulia, silakan periksa dokumen yang disertakan atas kasus ini. Seluruh operasional smelter klienku memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja internasional. Ada setidaknya 6 lembaga top dunia, pusat riset dan kajian universitas ternama, termasuk Badan Pengawas Internasional terkait yang memberikan review serta evaluasi, semua menyatakan